Seorang pria dari Surakarta bernama Yudi Setiasno melaporkan nasib pilunya kepada Komisi 3 DPR RI dalam rapat dengar pendapat. Yudi meminta keadilan atas kasus dugaan pemerkosaan yang dialami anak dan istrinya pada tahun 2017 lalu. Kasus tersebut mandek dan bahkan Yudi sempat ditangkap dan dituduh sebagai pelaku. Kuasa hukum Yudi, Unggul Sitorus, menjelaskan bahwa istrinya yang berinisial ADW dan anaknya yang berinisial KDY menjadi korban pemerkosaan oleh seorang mahasiswa yang mengekos di tempat mereka. Pelaku melakukan tindakan cabul terhadap anaknya yang saat itu berusia 4 tahun, ungkap Unggul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Menurut Unggul, kliennya telah melaporkan kasus ini 6 tahun lalu. Meskipun awalnya laporan tersebut ditolak oleh polisi setempat. Pada 2018, polisi menerbitkan hasil visum yang menyatakan bahwa ADW dan KDY adalah korban pemerkosaan, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, SP2HP, nomor SP2HP, 115/2018, Reskrim tanggal 26 Januari tahun 2018. Namun, pada tanggal 16 Mei tahun 2018, polisi menerbitkan surat SP2HP 414 Res 1 24/2018 yang menyatakan tidak ada tindak pidana yang ditemukan dalam kasus ini. Yudi Setiasno mengungkapkan bahwa pada Februari tahun 2019, ia mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Irwasda Polda Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut, Yudi juga menceritakan bahwa ia malah dituduh sebagai pelaku bukannya pihak yang melapor. Ia mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari pihak kepolisian, termasuk ditahan di ruang penyidik selama 3 hari tanpa alasan yang jelas. Tahu-tahu saya ditangkap, sama saya disekap. Kemarin terakhir 2024, ungkap Yudi sambil menangis. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mempertanyakan lebih lanjut tentang penahanan Yudi. 2024 ditangkap, tanya Habibur Rahman. Iya, sama anak saya, disekap 3 hari di penjara. Apa, enggak dikasih makan? Jawabnya lagi. Anak saya sebesar begini, umur 5 tahun itu suruh mempraktekkan adegan seks gitu kan. Mereka ulang. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP untuk membahas mandeknya laporan Yudi Setiasno terkait dugaan pemerkosaan terhadap istri dan anaknya di Surakarta, Jawa Tengah yang terjadi pada 2017. Meskipun laporan sudah diajukan 6 tahun lalu, hingga kini tidak ada keadilan bagi korban. Kuasa hukum Yudi, Unggul Sitorus, menjelaskan bahwa istrinya yang berinisial ADW dan anaknya yang berinisial KDY menjadi korban pemerkosaan oleh seorang mahasiswa yang mengekos di tempat mereka. Menurut Unggul, kliennya telah melaporkan kasus ini 6 tahun lalu, meskipun awalnya laporan tersebut ditolak oleh polisi setempat. Pada 2018, polisi menerbitkan hasil visum yang menyatakan bahwa ADW dan KDY adalah korban pemerkosaan. Namun pada 16 Mei 2018, polisi menerbitkan surat yang menyatakan tidak ada tindak pidana yang ditemukan dalam kasus ini. Yudi Setiasno mengungkapkan bahwa pada Februari 2019, ia lalu mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Irwasda Polda Jawa Tengah. Dalam rapat tersebut, Yudi juga menceritakan bahwa ia malah dituduh sebagai pelaku, bukannya pihak yang melapor. Ia mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari pihak kepolisian, termasuk ditahan di ruang penyidik selama 3 hari tanpa diberi makan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Masih TK itu kan Kenji disidik sama penyidik Pak Wahyu itu, tanpa dampingan itu. Sampai anak saya sebesar begini, umur 5 tahun itu suruh mempraktekkan adegan seks gitu kan. Mereka ulang. Anak saya pelakunya, kadistesin korbannya itu kan. Gimana cara ibunya diperkosa itu? Anak saya sudah mempraktekin loh, Pak. Kalau Pak Ketua mau ngedengar hasil penyelidikan ada di rekamannya Bang Ruli, Bang. Alat bukti lengkap semua. Itu TK loh.
Oke, Bu, ada lagi Bu, terakhir Bu. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mungkin saya hanya sedikit dari aktivis pemerhati perempuan dan anak. Saya sedikit menceritakan dengan adanya perilaku dan tindakan dari para pelaku. Saya lihat dari sisi anak, bagaimana anak ini adalah masih di bawah umur, belum pantas dan belum cukup umur untuk merasakan hal-hal seperti ini, sesuatu perbuatan yang sangat keji. Sebagai sisi perempuan juga mengalami hal seks yang tidak wajar dan tidak pantas. Dan Pak Yudi sendiri dan Kenji merasa tidak nyaman di negaranya sendiri. Itu satu hal dari sisi itu. Jadi harapan saya kepada Bapak Komisi 3 agar para pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di bawah umur segera ditangkap dan diadili sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik kita ini. Dan yang kedua, marilah kita agar bersama-sama menjaga masa depan anak-anak bangsa agar terhindar dari kekerasan seksual. Yang mana anak-anak adalah masa depan bangsa. Sekian, terima kasih. Jadi ini Bapak, jadi habis dari sini mau kemana? Saat ini Mungkin bisa ada tempat aman dulu ya, di fasilitasi kuasa hukum ya. Nyaman di tempat Abang Rudi. Dan kita berharap nih Pak, kita semua meresponnya tetap dalam koridor hukum Pak, karena negara kita negara hukum ya. Kita seru yang perlu digarisbawahi itu Pak. Percayalah ya, kita akan maksimal ya, membantu Bapak dan Ananda ini untuk mencari keadilan. Tapi komitmennya kita melakukan semua sesuai dengan koridor hukum. Jangan kita melanggar hukum, ya. Jangan melanggar hukum. Jadi mungkin itu dulu sementara. Nanti akan ada rapat-rapat berikutnya, ya. Nanti apakah perlu nanti teman-teman bantuan LPSK koordinasi sama Kabakset, ya, baik. Mbak Ica, ya, nanti. Ya, mungkin ada tambahan dari Gus Pala? Ya, silakan. Terima kasih, pimpinan. Jadi tadi sedikit mendengar yang disampaikan Pak Yudi dan kuasa hukumnya dan Ananda Kenzi. Kita memang prihatin, kita merespon dan kita mendengarkan semuanya. Insya Allah nanti pada masa sidang selanjutnya kita akan lebih bergerak supaya seluruh yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa terkuak. Selebihnya tentunya kalau misalkan dari kepolisian juga ada hal-hal yang tidak adil, tentunya tim yang akan dibentuk oleh Komisi 3 akan segera bergerak pula. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dan membuka ini tabir tetap pada koridor hukum yang berlaku. Terima kasih pimpinan. Oke, ini ada rekomendasi dan kesimpulan sementara ya, kesimpulan. Rekomendasi rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI masa persidangan 1 tahun 2024-2025 dengan keluarga Pak Yudi Setiasno ya, dan kuasa hukum dari anak KDY ya, terdiri dari Pak Parulian Hutahayan, Pak Aslam Saih Muda, lalu Ibu Mastaria Manurung dan Pak Unggul Sapetua ya. Hari ini Kamis 19 Desember 2024. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti surat pengaduan nomor STB 391/10/2017 Reskrim tanggal 3 Oktober 2017 terkait kasus kekerasan seksual dengan korban Saudari ADW dan saudara anak KDY. Kurang lebih begitu ya? Ya. Siap, baik yang. Oke. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan Kapolresta Surakarta untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi. Betul. Ya, yang dilakukan oknum, ini oknum, Pak. Ya. Betul. Penyidik di PPA Polresta Surakarta dalam penanganan kasus tersebut. Betul ya. Ya. 3, ya, Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan perihal ya,
perlindungan dan pendampingan korban kepada LPSK. Jadi nanti teman-teman berkoordinasi dengan LPSK dengan difasilitasi oleh Baik. tim dari Komisi 3. Komisi 3. Ya, mungkin itu. Dan selanjutnya kami akan terus mengawal, ya, kita terus berkomunikasi lewat sekretariat Komisi 3. Baik, Yang Mulia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa yang membantu, ya, ikut menyerap aspirasi masyarakat hari ini. Terima kasih Pak Fala Amro, PDI Perjuangan, walaupun reses, ya,